Ya baik, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Gimana kabarnya para pemirsa? Semoga selalu sehat dan diberkati Allah ya. Hari ini insya Allah kita akan pelajari tentang bagaimana tips efektif menjaga hafalan Al-Quran dengan kuat dan mengalir. Ini adalah karakter yang harus dimiliki bagi hafalan yang kita semua tanggung jawabi ya. Penting banget kita memiliki hafalan yang kuat dan juga kekuatannya itu diiringi dengan aliran yang baik ketika membacanya. Kita hari ini insyaallah akan pelajari tentang bagaimana sebenarnya bacaan para ulama salaf itu seperti apa, para sahabat dulu seperti apa. Kemudian juga sebenarnya bagaimana kita mempelajari tentang hafalan yang kuat dan mengalir itu seperti apa. Kemudian nanti kita akan masuk pada tips-tips efektifnya dan juga bagaimana kita bisa produktif dalam hafalan yang kita kuasai sehingga hal itu bisa menjadikan hafalan kuat dan produktif. Kemudian kita akan masuk kepada nilai kesimpulan dan kita akan tutup. Kita buka dengan basmalah. Baik, dalam kitab yang namanya Jamal Al-Qurra para pemirsa, disampaikan bahwa ada seseorang laki-laki datang kepada Imam Nafi'. Imam Nafi' ini adalah salah satu ahli daripada ilmu qiraah dan berkata, jadi seorang laki-laki ini berkata kepada Imam Nafi', belajarlah membaca hadar atau tempo bacaan yang cepat. Seperti yang kita ketahui, bacaan itu ada yang bacaan yang cepat, sedang dan juga lambat. Kalau bacaan yang cepat kan namanya hadar ya. Maka kata laki-laki ini, belajarlah membaca hadar dari saya, kata dia. Maka Imam Nafi' menjawab, apa itu hadar? Saya tidak mengetahuinya. Maka laki-laki ini disuruh oleh Imam Nafi', coba perdengarkan kepada kami. Maka laki-laki ini dia membaca dengan hadar. Kemudian Imam Nafi' ya, rahimahullah, beliau berkata menanggapi, bacaan hadar bagi kami adalah yang tidak menghilangkan i'rab, tidak mentasydid yang mukhaffaf, maksudnya adalah mukhaffaf itu jangan ditasydidkan, yang ringan-ringan jangan ditasydidkan, dan tidak mentakhfif yang tasydid ya. Tidak memanjangkan yang pendek dan tidak memendekkan yang panjang. Artinya stabil di situ. Kalau bacaannya panjang ya panjang bacanya, kemudian kalau pendek ya pendek. Bacaan kami adalah bacaan para tokoh sahabat, mudah dan mengalir. Nah, ini yang mau kita lihat adalah bacaan daripada para sahabat. Ternyata dalam kitab Turoth disampaikan dalam Jamal Al-Qurra bahwa karakternya adalah mudah dan mengalir. Ya, ini adalah karakter. Begitu juga dalam proses menghafal, kita harus bisa mencapai daripada hafalan yang dia itu mudah, bacaan yang mudah dan juga bacaan yang mengalir. Tidak mengunyah-ngunyah dan tidak menjulur-julur lidah. Maksudnya adalah tidak berlebihan dari pergerakan mulut. Jadi kan banyak ketika orang baca Quran itu ada diulur-ulurkan lidahnya, dikunyah-kunyahin gitu ya. Nah, ini yang seperti ini adalah berlebihan. Jadi simple. Kami mempermudah, tidak mempersulit. Kami membaca Al-Quran dengan bahasa paling fasih dan tertua. Kami tidak berpaling kepada perkataan para penyair dan para ahli bahasa. Ilmu ini diwarisi dari satu generasi ke generasi yang lain. Jadi bersanad dari generasi terus gitu. Dari para pemilik ilmu kepada para pewaris yang loyal. Ilmu agama kami dapat dari para ahli yang tawadhu dan bacaan kami adalah bacaan para masyayikh. Nah, ini yang kita mau ambil adalah mudah dan mengalirnya ya. Ini suatu karakter yang sudah kita pelajari bahwa bagaimana cara membaca karakter itu adalah tetap kalau mau baca hadar, karakter-karakternya tetap diperhatikan. Nah, dari penjelasan ini bagaimana sebenarnya bacaan atau kita bawa kepada hafalan yang kuat dan mengalir ya. Hafalan yang kuat dan mengalir ini adalah sebuah karakter yang dimiliki dari hafalan yang dia itu mungkin baik dari sisi hafalan. Proses ini memerlukan waktu juga proses ya, berproses dia step by step atau tadarruj, bertumbuh hingga mencapai tahap kekuatan yang mengalir tanpa hambatan. Jadi kalau kita membaca Al-Quran kan ketika menghafalnya itu ada hafalan yang dia itu belum bisa mengalirnya belum baik karena mungkin kelancarannya masih kurang baik. Ada hafalan yang dia itu kuat dan lancar juga mengalir. Seperti bacaan Al-Fatihah. Bacaan Al-Fatihah kita itu karena sudah berproses dengan sangat lama sehingga ketika kita membacanya itu mengalir dan kuat.
Juga tanpa adanya kelupaan yang kadang-kadang juga menyusahkan. Jadi kalau orang lupa itu kan dalam hafalan apa ya kira-kira ya, lupa nih. Kemudian kadang-kala juga orang kesel gitu melambangkannya dengan lupa lagi gitu ya. Nah ini sebenarnya harus dikelola responnya ya. Bagaimana sebenarnya kita berproses, memang hal itu semuanya ada prosesnya. Jadi bagaimana kita punya proses gitu ya, dan kita gak gampang kesel ketika mendapati hafalan yang mungkin susah diingat. Nah, kekuatan hafalan itu adalah kekuatan yang terbangun dari 5 tahapan. Jadi bagaimana sebenarnya tahapan kita membangun kekuatan? Ada yang namanya proses tahapan pondasi kuantitas. Tahapan pondasi kuantitas adalah hafalan yang masih ditompang, ya. Artinya dia masih perlu banyak pengulangan. Kemudian mulai dia berkembang hafalan itu dari tahapan yang kualitas pondasinya itu semakin baik dan menjadi berkualitas. Maka pondasi tadi sangat kuat, dan yang terakhir adalah pondasi dengan withhold sticking, atau pondasi yang mana pondasinya itu sudah sangat kuat sekali sehingga di dalam ingatan kita itu dia nyaman, juga nggak ada hambatan gitu ya. Nah, aliran hafalan tadi ditentukan oleh kekuatannya ini. Jadi semakin kuat daripada pondasi-pondasinya itu, juga semakin berkualitas pondasinya, maka hambatan dan ingatan ini juga semakin hilang gitu ya. Alirannya itu semakin baik, ingatannya semakin baik, lancar, kemudian juga alirannya semakin baik. Dan ketika membacanya itu nyaman. Seperti kalau kita baca Al-Fatihah kan nyaman sekali. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Coba kalau kita rasakan baca Al-Fatihah itu kan gak ada hambatan. Apa ada ingatan kayak sulit gitu, apa ya habis ini? Itu gak ada, karena Al-Fatihah ini sudah kuat dan alirannya itu sangat baik para pemirsa. Makanya kalau kita umpamakan surah Al-Fatihah yang kita dari dulu mungkin ketika kecil kita sudah hafalkan, awal-awal mungkin bacaan kita banyak penumpangnya. Alhamdulillahi Rabbil dibantu dengan orang tuanya Rabbil Alamin. Lanjut Ar-Rahmanir-Rahim. Kadang-kadang juga bacaannya itu masih kaku, masih belum mengalir, tapi sudah ada dalam ingatan. Berproses terus, ada tingkatannya. Ya, pondasinya mulai dikurangin karena mulai berkualitas, sudah bisa membaca tapi masih perlu perbaikan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman. Dari sisi tajwid masih perlu diperbaiki. Terus pondasinya berkualitas. Jadi ada namanya ajwa al-hifz. Bagaimana suasana hafalan itu yang ada di benak kita. Jadi ada jenis-jenisnya. Suasana hafalan yang belum lancar itu kita bisa rasakan itu. Sampai nanti penumpangnya semakin berkualitas. Dan yang terakhir adalah penumpangnya itu tidak menempel. Maksudnya tidak menempel itu saking bisa cepatnya, dia penumpangnya itu tidak menempel, jadi sudah betul-betul ada dalam ingatan dan nyaman, tidak perlu bantuan lagi, gitu ya. Kadang-kadang kan kalau masih berproses itu, dia berproses satu surah itu masih dibantu, masih perlu ditompang, sampai nanti penumpangnya itu sudah sangat nyaman, gitu ya. Bahkan penumpangnya itu sudah tidak ada lagi, jadi penumpangnya itu dari diri dia sendiri. Ya, kalau kita umpamakan dengan suatu teknologi yang ada di zaman sekarang seperti di China itu ada yang namanya kereta cepat yang alirannya itu sangat luar biasa, bagus ya. Dia digerakkan oleh magnet. Jadi antara relnya itu dengan keretanya itu dia tidak menempel, dia terbang dia. Namanya magnetically levitated gitu ya. Atau kereta terbang gitu. Jadi dia nggak nempel begini. Kalau kereta-kereta biasa kan yang kalau KRL dan sebagainya masih nempel. Tapi kalau kereta yang ada di China ini, ya kereta maglev ini, dia nggak nempel. Nah, karena nggak nempelnya itu dengan magnet, jadi dia bisa cepat. Gitu. Nah ini kalau kita bawa kepada proses menghafal juga seperti itu. Ada kondisi ajwa-ajwa daripada hafalan yang mana dia akan terus bertumbuh hingga kalau kita lihat misalkan pesawat yang super cepat sekarang itu, dia ada suatu teknologi yang luar biasa yang ada di dirinya sehingga pesawatnya ini bisa terbang dengan sangat cepat. Jadi alirannya itu sangat baik.
Coba Anda rasakan dan Anda sadari juga jujur, Al-Fatihah Anda rasanya gimana? Coba, Al-Fatihah kita itu rasanya nyaman, mengalir, tenang, dan gak ada hambatan, enak kita membacanya. Apalagi kalau orang yang bisa ilmu maqamat, membacanya enak. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, tapi mungkin kalau dulu ketika kita baca Al-Fatihah masih ada hambatannya karena kita masih berproses untuk menguatkan hafal. Nah, ini bisa diumpamakan juga seperti ini. Jadi semakin baik penompangnya, semakin berkualitas, ataupun dari si pribadi dia sudah memiliki hal-hal yang bisa menompang hafalan, hafalan itu akan semakin baik, alirannya juga standar dan berkualitas. Juga membacanya, walaupun bacaannya cepat tadi ya, aturannya ada aturannya ya. Kalau di teknologi kan gak ada aturannya ya, cepat banget, gak ada masalah gitu. Yang penting jangan sampai membahayakan yang namanya penumpangnya. Tapi kalau hadar itu ada aturannya. Bacaan yang mau cepat itu harus tetap ada aturannya yang tadi disampaikan oleh Imam Nafi. Jadi gak mentakhfif yang harusnya mukhaffaf gitu ya. Kemudian juga tidak berlebihan dari sisi gerakan-gerakan mulu dan sebagainya. Tidak mempersulit. Itu yang namanya aturan yang tadi kita sudah sampaikan. Nah, bagaimana sebenarnya tips dan triknya? Ya, bagaimana sebenarnya kita bisa memiliki hafalan yang kuat dan juga hafalan yang mengalir? Tentunya yang pertama adalah recall before sleep. Nah, ini penting banget. Bagaimana kita sebelum tidur kita coba mengingat kembali ayat-ayat yang telah kita hafal. Ya, tanpa membaca mushaf. Jadi kita betul-betul mengingat. Ini supaya proses kita itu memperkuat jejak memori kita. Jadi karena tidur itu adalah waktu konsolidasi memori terbaik itu tidur. Jadi kenapa bisa efektif? Hafalan yang direview sebelum tidur itu para pemirsa cenderung tersimpan di memori jangka panjang. Karena otak memprioritaskannya saat tidur. Nah, teknik-teknik ini menggabungkan prinsip neuroscience dan praktik spiritual untuk memperkuat hafalan Anda secara efektif. Ini supaya hafalan kita itu mengalir dan juga kuat para pemirsa. Kemudian tips yang kedua, latihan bicara dengan ayat. Bicara dengan ayat itu gimana? Jadikan ayat yang dihafal sebagai bagian dari dialog Anda sehari-hari. Misal saat berbicara kepada diri sendiri itu dalam hati, gunakan potongan ayat untuk menjawab pikiran. Ketika misalkan ragu dalam sesuatu, ya, wa tawakkal 'ala Allah innaka 'alal haqqil mubin. Jadi ada reminder yang kita ikat di situ, latihan bicara dengan ayat sehingga ayat itu bisa menjadi reminder bagi kita. Nah, kenapa bisa efektif seperti ini? Dia mengintegrasikan ayat ke dalam kehidupan sehari-hari, membuat lebih hidup di memori, bukan hanya sebagai hafalan yang fasih. Jadi hafalan itu jangan sampai pasif di dalam diri kita. Jadi hafalannya aktif, jadi reminder. Itu namanya hafalan. Jadi hafalan yang baik itu dia punya hafalan yang non fasif atau aktif. Nah, ketika teknik ini sangat fleksibel dan mudah diterapkan serta melibatkan otak secara efektif untuk memperkuat hafalan dan mengalirkan yang namanya bacaan kita. Dan yang terakhir tipsnya adalah gabungkan hafalan dengan aktivitas rutin seperti berjalan, cuci piring, olahraga. Ini bisa kita terapkan untuk memperkuat hafalan kita. Bagaimana sebenarnya kita membangun produktivitas hafalan? Satu adalah tetapkan hadaf yang jelas. Nah, hadaf yang jelas itu membentuk karakter namanya al-maqsid. Jadi dia punya yang namanya al-maqsidnya, karakternya, tujuannya jelas. Kemudian jadwal yang tetap membentuk karakter al-munazzam. Kemudian juga mulai dari porsi yang kecil membentuk karakter namanya tadarruj. Kemudian nanti ada karakter tawazzun, bagaimana kita teknik pengulangan aktif seluruhnya kita gunakan, baik itu dari sisi visual, auditori, kinestetik dan sebagainya. Kemudian evaluasi dan koreksi membentuk karakter wara, dan gabungkan dengan doa dan refleksi ini membentuk karakter al-inabah. Jadi dalam proses menghafal Al-Quran itu kalau betul-betul baik, dia membentuk karakter-karakter yang baik. Al-maqsid, al-munazzam, tadarruj, tawazzun, al-wara dan al-inabah. Ini akan didapatkan dan menjadikan hafalan itu bisa menjadi produktif. Pada intinya adalah para pemirsa, dalam bentuk hafal mengalir juga kuat, ada nilai-nilai yang mesti dipahami seperti kita jelaskan. Juga dijiwai dalam proses menghafal, juga memahami proses pembentukan hafalan menuju hafalan yang kuat dan mengalir. Inilah yang dimaksud dengan praktik menyatu dengan ilmu, juga membentuk karakter penghafal yang kuat menuju hafalan yang kuat, berkualitas dan
bisa menjadi manfaat untuk Anda. Semoga pelajaran ini bisa bermanfaat. Jadikan hafalan Anda jangan menjadi hafalan yang pasif, tapi jadikan hafalan Anda aktif dalam kehidupan Anda. Semoga pelajaran ini bisa bermanfaat. Kalau channel ini bisa memberikan dampak yang positif, jangan lupa ikuti kami sehingga Anda bisa selalu update untuk ilmu-ilmu Anda pada proses menghafal Al-Quran. Saya Meldan Bil Fiqh wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.